Oke, PPI tadi malam sesuai ekspektasi dan prediksi orang-orang dan mengakibatkan harga Bitcoin langsung ngocok naik turun. Oke, so far kalau kita melihat dari candlingnya, di sini ada kayak model-modelan bull flag ya kan. Dan ini sebenarnya belum breakout juga, tapi kalau kita perhatikan ya polanya bull flag gitu. Nah, keberapa lagi Bitcoin akan naik gitu ya. Nah, kalau menurut aku ini kayaknya dia belum bikin base yang cukup kuat gitu ya. Tapi model-modelannya ya mungkin kayak gini-gini doang sih. Nah, kalian bisa lihat yang model yang kayak gini yang ada di historical ya. Nah, ini bukan bull flag tapi lebih tepatnya kayak symmetrical triangle atau bullish pennant ya kan. Nah, langsung dia naik karena dia belum bikin base yang kuat gitu ya. Nah, takutnya ya dia bisa bisa aja langsung naik tanpa bikin base yang kuat kayak gitu. Nah, targetnya ke berapa? Kalau kita lihat dari daily ya. Nah, di sini dia udah mulai agak kayak reversal dan memang targetnya kayaknya memang yang terdekat ya mungkin di sini ya kan. Nih di area-area ini nih 38, 37 mungkin ya. Ini kan ada resist nih. Ya. Nah, 37 lah kita katakan. 37 and then lanjutan lagi kita akan tarik lagi di situ ada resist juga di area sekitar 314 ada resist juga dan yang terakhir ya mungkin yang seperti yang kalian bilang apakah 32.000 ya 32.000 ada di sini. Ya 32.100 atau 32.200 lah kita bilang ya. Apakah akan bisa sampai ke situ sebelum tanggal 20? Soalnya tanggal 20 udah full moon. Udah new moon. Yang biasanya new moon itu adalah mencari support baru atau mencari pijakan baru biar dia bisa naik lebih tinggi lagi biasanya kayak gitu atau mungkin mencari support yang mana kalau supportnya kejebol bisa jadi lebih dalam ya atau reversal pattern kayak gitu ya. Nah itu dia dari full moon sendiri dari new moon sendiri. Kalau full moon ya biasanya koreksi untuk naik biasanya tuh naik gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari candle dari indikator di sini aku seperti biasa pakai RSI dan stokastik di 4 jamnya sebenarnya stokastiknya udah cakep banget gold cross di area support ya. Di area hijau dia gold cross di sebelah situ, tapi yang menjadi permasalahannya RSI-nya is too higher kalau menurut aku ketinggian gitu ya. RS-nya ada di level sekitar 69 dan hampir 70 dan kalau lewat 70 itu udah masuk kategori overbought. Takutnya kita dipaksa untuk RSI setinggi-tingginya kemudian dibanting itu bisa lebih dalam. Takutnya tuh kan kayak gitu. Kenapa? RSI harus normal ya. Nah, normal itu apa? Terdistribusi kalau menurut aku tuh normal tuh kayak gini, ya. Naiknya sampai ke atas ya kan, dari bawah ya. Kemudian dinaikkan sampai overbought. Ini kan oversold parah nih, dinaikkan sampai overbought lagi, diturunin sampai sini, ya kan. Nah, baru dinaikkan lagi dan nggak sampai overbought tapi masih di zona ya. Kalau sekarang kita udah sempat keluar zona. Kemarin udah sempat di level 80, level berapa itu? 83 itu bahaya banget RSI kalau tinggi banget kayak gitu. Dan sebenarnya memang di daily itu ada divergen ya, bearish divergen. Tapi kita lihat aja closing untuk beberapa hari ke depan ya, karena itulah yang menentukan daripada market itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan ini udah sedikit model breakout tapi masih ada bearish di situ, bear div ya kan. Nah, tapi masihkah akan bisa naik? Ya kalau misalnya pun nggak naik atau belum naik, dia bisa jadi akan melihat atau akan meritas lagi sekali lagi ke sini. Nah ini prediksi aja ya, bisa valid bisa nggak valid ya. Nah baru naik gitu. Kenapa? Ya dia minimal harus bikin bull diff dulu. Soalnya di sini belum ada bull diff sama sekali. Yang ada malah bear diff yang kemarin yang 3 lapis ya, nggak 3 lapis sih, sebenarnya 2 lapis aja nih. Satu dua ya, 2 lapis aja bear diff-nya di sebelah situ. Dan kalau kita lihat untuk sekarang modelannya kayak mulai menuju ke altcoin kali ya. Nah kalau kita lihat BTC Dom tadi malam kan udah sempat break ya, udah sempat terjun kalau kita lihat. Nah ini balik lagi nih guys, naik lagi nih guys ya. Padahal tadi malam tuh udah sempat break garis oranye ya kan, udah cakep. Break garis merah ya kan, udah cakep. Dan sempat itu malah ada bullish reversal lagi, bullish pattern lagi. Nah jadi aku ekspektasikan ya si BTC Dom ini ya harusnya koreksi dulu lah minimal ke area merah ini, ke area supportnya ya. Kenapa? Ya karena BTC udah naik, masa BTC Dom terus ikut naik gitu kan. Dan BTC seharusnya udah stabil lah. Kita patok aja Bitcoin sideways di area sekitar 29.900 sampai dengan 30.000 lah. Kita let's say kayak gitu. Ya, harusnya dominance-nya udah mulai turun. Kenapa? Kemarin kan Bitcoin sempat naik sampai 30.300, 30.300, 30.500. Makanya dia
dominance-nya tinggi banget. Tapi kalau menurut aku sekarang udah saatnya untuk dominance ini turun dulu gitu. Atau mungkin bisa jadi ini adalah pola correction ABC gitu ya. Nah, ini A and then up to B and then C ya, kita lihat aja lah, bisa valid bisa nggak valid ya, soalnya BTC Dom ini memang benar-benar sulit diprediksi juga gitu ya. Kadang BTC naik dia turun, tapi lebih seringnya dia naik, BTC naik, BTC Dom juga naik, apalagi kalau kencang gitu. Kalau turun juga biasanya naiknya kencang gitu ya. Nah, jadi ya memang bisa aja banyak kemungkinan yang akan terjadi di BTC dominance ini, tapi so far kita bilang lah akan ada kenaikan sebelum lebaran ya, sekitar tanggal 20 atau 21 gitu. Oke. Kira-kira gitu aja, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.